Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian semua. Apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya, hari ini kan pertemuan pertama belajar bersama Ibu. Sebelumnya ada yang mengenal Ibu? Kalau gitu kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Hijriyah, bisa dipanggil Ibu Jiah. Ibu di sini mengajar animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita belajar ke materi pertama, yaitu mengenai prinsip dasar pembuatan animasi. Oke, langsung saja cekidot. Pembahasan materi. 1. Definisi animasi. 2. Objek animasi 2 dimensi. 3. Pengertian prinsip dasar animasi. 4. Pentingnya prinsip dasar animasi. 5. Fungsi prinsip-prinsip dasar animasi. A. Definisi animasi. Adapun pengertian dari animasi yaitu berasal dari bahasa Latin anima yang berarti jiwa, hidup, dan semangat. Sedangkan karakter adalah orang, hewan, maupun objek nyata lainnya yang dituangkan dalam bentuk gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Sehingga karakter animasi dapat diartikan sebagai gambar yang memuat objek yang seolah-olah terlihat hidup yang disebabkan oleh kumpulan gambar yang berubah beraturan dan bergantian saat ditampilkan. Objek dalam gambar bisa berupa tulisan, bentuk benda, warna, dan spesial efek. Jadi, menurut garis besar, animasi dapat diartikan sebagai menggerakkan sesuatu, gambar, atau objek yang diam. Selain definisi, adapun sejarah animasi. Sejarah animasi dimulai dari zaman purba dengan ditemukannya lukisan-lukisan pada dinding goa di Spanyol yang menggambarkan gerak dari binatang-binatang. Selain itu, pada tahun 4000 yang lalu, bangsa Mesir juga mencoba menghidupkan suatu peristiwa dengan gambar-gambar yang dibuat berurutan pada dinding. Sejak menyadari bahwa gambar bisa dipakai sebagai alternatif media komunikasi, timbul keinginan menghidupkan lambang-lambang tersebut menjadi cermin ekspresi kebudayaan. Hal ini terbukti dengan ditemukannya berbagai artefak pada peradaban Mesir kuno 2000 sebelum Masehi. Salah satunya adalah beberapa panel yang menggambarkan aksi 2 pegulat dalam berbagai pose. Secara garis besar, animasi komputer dibagi menjadi 2 kategori, yaitu 1. Komputer assisted animasi. 2. Computer generation animasi. Adapun pengertiannya yaitu 1. Computer assisted animasi adalah animasi pada kategori ini biasanya menunjuk pada sistem animasi 2 dimensi, yaitu pengkomputerisasi proses animasi tradisional yang menggunakan gambaran tangan. Komputer hanya digunakan untuk pewarnaan, penerapan virtual kamera, dan penataan data yang digunakan dalam sebuah animasi. Yang kedua yaitu computer generation animasi. Pada kategori ini biasanya digunakan untuk animasi 3 dimensi dengan program 3 dimensi seperti 3D Studio Max, Maya, AutoCAD, dan lain-lain. Selain itu, pada animasi 2 dimensi ada terdapat objek animasi 2 dimensi
yang terdiri dari dua bagian, yaitu ada namanya gambar bitmap dan ada namanya gambar vektor. Adapun perbedaan antara keduanya meliputi 1. Gambar bitmap terdiri dari A. Gambar kurang jelas ketika diperbesar. B. Tersusun atas titik-titik dot. C. Ukuran file yang dihasilkan besar. D. Kualitas grafis bergantung dari banyaknya piksel. Sedangkan gambar vektor meliputi A. Gambar tetap jelas ketika diperbesar. B. Tersusun oleh garis dan kurva. C. Ukuran file yang dihasilkan kecil. D. Kualitas grafis tergantung dari banyaknya piksel. Jadi, anak-anakku sekalian sudah bisa membedakan gambar vektor dan bitmap. Ini Ibu kasih salah satu contohnya, yaitu ada gambar bitmap dan vektor. Nah, di sini terlihat kan perbedaannya. Kalau gambar bitmap di sini terdiri dari dot atau titik-titik atau point. Sedangkan gambar vektor di sini tersusun oleh garis yang membentuk suatu kurva. Jadi terlihat jelas kan yang mana itu gambar bitmap dan vektor. Eits, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita flashback dulu deh. Kita ingat-ingat dulu film kartun atau animasi yang pernah kita tonton di TV. Ini merupakan salah satu contoh film animasi 2 dimensi, yaitu ada Naruto, ada One Piece, Dragon Ball, Doraemon, SpongeBob. Jadi, mana nih kartun favorit kalian? Materi selanjutnya yaitu bagian C, pengertian prinsip-prinsip dasar animasi, yang meliputi animasi dikenal pertama kali pada tahun 1981 lewat buku yang berjudul The Illusionist of Life Disney Animation, yang dicetuskan oleh dua animator profesional, yaitu Thomas dan Ollie Judson, yang memberikan 12 prinsip animasi diadopsi dari animasi produksi Walt Disney. Prinsip tersebut merupakan teori wajib yang harus dikuasai oleh animator untuk menghidupkan karakter animasinya agar nampak terlihat nyata. Secara sederhana, prinsip kerja animasi adalah dengan menumpukan beberapa gambar secara bergantian dan berurutan. Maka, secara umum, prinsip dasar animasi adalah prinsip-prinsip yang digunakan seorang animator untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil animasi yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Selanjutnya yaitu bagian D, pentingnya prinsip dasar animasi. Awal mula perkembangan animasi dipengaruhi oleh keberadaan komik, seperti di Prancis dan Swedia, yang terkenal dengan komik Doc Martin dan Tintin. Perkembangan komik yang sedemikian pesat telah melahirkan banyak tokoh-tokoh kartun Eropa terkenal, seperti Doc Martin dan Tintin. Karakter komik tersebut akan menjadi lebih menarik ketika gambar-gambar yang disuguhkan dengan kemampuan untuk dapat bergerak. Dengan prinsip dasar tersebut, animasi mampu menyampaikan suatu konsep yang kompleks, menjadi menarik secara visual dan juga dinamik sehingga animasi terus berkembang hingga saat ini. Bagian E yaitu fungsi prinsip-prinsip dasar animasi. Animasi mampu menyampaikan suatu konsep yang kompleks menjadi menarik secara visual dan juga dinamik, sehingga animasi terus berkembang hingga saat ini. Untuk menjadi sebuah animasi yang menarik secara visual, maka muncul teori yang dinamakan prinsip-prinsip animasi.
Adapun fungsi dari prinsip dasar animasi terbagi menjadi dua, yaitu 1. Agar setiap animasi yang dibuat kelihatan menarik, dramatis, dengan gerakan yang alami. 2. Prinsip animasi banyak dimanfaatkan sebagai perantara komunikasi antara pembuat film animasi atau studio dengan penonton atau penikmat film. Demikian materi kita pada hari ini. Ibu harapkan kalian bisa memahami materi hari ini dengan baik dan mengerjakan tugas yang Ibu berikan tadi, yaitu mengenai 12 prinsip animasi. Cari ya di internet. Akhir kata, Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.